Mestinya Indonesia harus kembali ke jati diri bangsa. Dengan adanya kembali ke jati diri bangsa, bangsa Indonesia akan berlimpah dengan toto dan kedarajat. Terima kasih. Barangkali Ramadan atau Ramadan, monggo lanjut. Apa yang dikatakan oleh Kiai adalah merupakan suatu bukti yang sangat baik, semangat perjuangan untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Ini adalah orang yang unik, cerdas, dan bersemangat. Amin. Ya, biarlah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa nasihat untuk Bung Alfian? Ya, Bung Alfian, jangan lupa terus melihat situasi-situasi di daerah-daerah, Bung Alfian. Karena masalah di daerah bukan hanya politik, tapi muncul yang akan kita bahas adalah pesantren jati diri bangsa, yaitu pesantren multi agama, Bung Alfian. Ya, nasihat sekaligus judul dibacain berita. Mari kita tonton pemirsa ruang tayang dibacain berita. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, ini muncul pesantren jati diri bangsa untuk lintas agama. Ini apalagi nih Bung Alfian? Nah, langsung saya ada berita yang mengapresiasi pesantren inilah ya. Romo Yohanes apresiasi pembangunan pesantren jati diri bangsa di Kediri, yaitu pesantren lintas agama. Romo, salah satu pimpinan gereja Kristen Ortodok di Rusia, mengapresiasi pembangunan pesantren jati diri bangsa di Kediri. Pesantren jati diri bangsa merajut perdamaian Nusantara, bertempat di mana nih? Situs Persada Soekarno Dalem Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan kehadiran tokoh agama dari Rusia ini, semoga menjadi tanda Indonesia bakal menertibkan dunia. Menurutnya, pendirian pesantren kebangsaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara yang diprakarsai oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mujtaba Mukti. Oleh karena bangsa Indonesia ada dari berbagai penganut agama, maka pesantren kebangsaan ini juga lintas agama. Untuk respon awalnya silakan Bung Alfian. Pertama, ini orang memang udah pada nggak waras ya, pada kehilangan kontrol. Dan saya ingin mengatakan dengan tegas kepada MUI, kepada seluruh satuan-satuan institusi keagamaan, baik MUI sebagai kelompok Islam, Majelis Wali Gereja Kristen, DGI, dan segala macam, segera pesantren tersebut ditutup. Karena ini menyalahi sebuah sistem kerja dalam relasi yang namanya toleransi. Nah, secara lebih mendalam, ini merupakan sebuah agenda dari Freemason. Agenda penyatuan agama merupakan agenda terakhir. Setelah mereka menyatukan mata uang, ketika mereka sudah menyatukan pandangan-pandangan tentang kehidupan, pola hidup seks bebas, hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi apa yang kita hadapi ini, Bung kameramen, merupakan yang namanya penyatuan agama sebagai salah satu agenda daripada Zionis, Freemason, Illuminati, Bavarian. Tidak bisa kita bermain-main ini. Ini merupakan sebuah kerja berat menunjukkan bahwa pengaruh Israel, pengaruh Yahudi, pengaruh suku Khazar, dan pengaruh daripada pandangan-pandangan sekularisme, pluralisme, liberalisme tetap kuat. Dan karena mereka mendapatkan protek baik dari segi politik maupun dari segi pembiayaan dan juga dari segi media. Ini sebagai pesan serius dari saya bahwa keberadaan pesantren antar lintas agama itu merupakan sebuah hal yang ngawur, yang blunder, dan tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah membangun karakter, orang-orang berintegritas. Biar masing-masing meyakini agamanya masing-masing, dan kita punya komitmen lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, beragama itu punya dasar-dasar teologi. Untuk apa campur-campur begitu? Biarkan saja sebagai bentuk dinamika sosial.
Kalau Anda ke kebun bunga pun Anda bertemu dengan ragam-ragam bunga. Nggak usah dioplos-oplos. Ya, bunga bangke mau di-stack dengan bunga melati. Ya, itu kan ngawur ya. Yang jelas, saya nyatakan dengan tegas, pesantren ini harus segera ditutup dalam waktu sesingkat-singkatnya karena bertentangan dengan prinsip toleransi, bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Bagi kita umat Islam jelas ini merupakan sebuah bentuk penistaan agama. Dan saya jangan anggap ini hal sederhana. Ini persoalan serius, persoalan mencampur adukan akidah yang artinya menunjukkan bahwa kewibawaan institusi ormas-ormas agama menjadi tercederai. Begitu respon awalnya, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, saya sepakat ya. Karena kan kalau yang bikinnya orang Islam, kemudian ada santri Kristen, udah Kristen dibilang santri kan aneh. Ada santri Kristen, ya kita secara agama lain, maksudnya kasihan dong agama lain nanti rusak akidahnya. Juga buat santri yang Islam, juga rusak akidahnya. Tapi Bu Alfian, unik, yang dikedepankan di setiap berita adalah, pertama misalkan berita yang pertama tadi saya bacakan, pesantren ini mengacu pada nasionalisme, Bu Alfian. Kembali kepada jati diri bangsa. Nah kemudian di berita yang lain, ini adalah pesantren kebangsaan. Tapi kenapa nggak bikin aja sekolah nasionalisme gitu kan? Kenapa dia harus sebut pesantren kebangsaan? Nah ditambah lagi, dia sampaikan di sini nih kiai yang bikin tempat ini, biasanya kan pesantren itu nyari untung ya, kata dia gitu. Kita ini di sini nggak nyari untung, bahkan di framing Bu Alfian, pesantren ini dibangun 2 miliar, sebentar, baca judulnya biar enak. Habis 2 miliar tanpa proposal, pesantren lintas agama telah dibuka. Tidak tidak punya misi bisnis, tapi bikin pesantren lintas agama. Ini gimana Bu Alfian? Ya kalau saya mau respon sebelum nanti Bung Kamarman mau bikin pertanyaan jeda atau segala macam. Dengan adanya dibangun tanpa sumbangan dan ujuk-ujuk maju, itu berarti ada tangan-tangan khusus. Betul. Yang bisa keluar dengan jumlah besar itu hanya institusi keuangan daripada kelompok Zionis, kelompok-kelompok paganis. Yang jelas, sekali lagi, dengan penjelasan pemimpin pesantren itu, pertama dia berbohong. Saya nyatakan berbohong. Gak ada cerita zaman sekarang ada orang ujuk-ujuk ngasih duit kalau nggak ada keperluan. Gak ada cerita itu. Betul. Ente nyumbang 100.000 aja garuk-garuk kepala, apalagi 2 miliar. Kita tanya 2 miliar itu dari siapa? Untuk apa? Lalu mau zaman sekarang orang bekerja 24 jam tanpa ada feedback buat dirinya. Bohong lagi. Ngapain nggak punya kerjaan? Banyak pesantren-pesantren yang perlu dibenahi. Banyak anak-anak remaja-remaja Islam yang tidak bisa baca Quran. Riset dari Dewan Masjid yang terakhir saja tahun 2020 masih 73% remaja yang tidak bisa baca Quran. Ngapain bikin gabung-gabung masing-masing aja? Itu kan sebuah hal yang dihargai oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Ini malah ngawur. Ini jelas ini merupakan permainan-permainan yang menunjukkan kedunguan kalau bahasa Rocky Gerung. Menunjukkan ketidakpercayaan diri dengan keyakinan masing-masing. Menunjukkan bahwa ada misi tersembunyi yang membuat manusia kehilangan pemahaman konsepsi dirinya untuk menjadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bung Kameramen, dengan penjelasan tersebut sebetulnya menjadi alasan kuat untuk segera ditutup. Karena menurut saya ini ngawur dan merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan kepada agama. Semua agama dihina dengan adanya ini. Berarti nggak percaya dengan institusi resmi yang ada. Saya pikir mari semua masyarakat pastikan pesantren ini tidak akan pernah ada di kampung kita. Seluruh tokoh masyarakat, baik Muslim dan agama-agama lain, mari kita bersama-sama dengan formula, ada kamu, ada aku, kamu, aku, kita bersama dengan keyakinan masing-masing. Itulah toleransi. Begitu, Bung. Ya, Bu Alfian, lagi-lagi kita harus kembali ke kenyataan yang muncul di Indonesia. Sesesat-sesatnya orang di Indonesia pasti ada pengikutnya. Nah, Bu Alfian, memang yang aneh kan peresmian pesantren yang datang Romo dari Rusia. Nah, itu aja udah aneh. Gratis gitu ongkosnya, nggak ada ngongkosin gitu, nggak ada yang biaya, ini kan bohong aja. Saya sepakat dengan Bu Alfian, maksudnya
Masa sih ada orang punya uang 2 miliar, gue mau bangun nih pesantren untuk kebangsaan, untuk semua agama, itu kayaknya nggak masuk akal banget. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk MUI nih Bu Alfian? Karena saya lihat berita belum ada nih respon tegas dari MUI, karena ini sangat merusak akidah, bahkan bisa sesat dan menyesatkan nih Bu Alfian. Apalagi Bu Alfian kan pernah juga masuk dalam jajaran MUI. Untuk closingnya, pesan Bu Alfian untuk MUI dan Menteri Agama, mungkin Bu Alfian, agar tegas mensikapi pesantren lintas agama ini. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Betul, Bung Kameramen. Saya pernah menjadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2015-2020. Itu penting diketahui. Apa yang kami bicarakan, kita banyak membicarakan persoalan ini. MUI telah mencatat lebih dari 300 aliran-aliran sesat yang membahayakan prinsip-prinsip keyakinan, akidah umat Islam maupun akidah dari agama masing-masing dengan semangat toleransi. Allah yarham orang yang pernah didapuk menjadi calon ketua Muhammadiyah, ya, dan beliau telah mendahului kita, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ya, beliau pernah menyebut malah ada 600 lebih daripada aliran-aliran sesat yang ada. Apa yang ingin saya katakan dengan kalimat penutup ini? Ini berarti serangan daripada kelompok-kelompok eksternal itu sangat menyadari apabila kesadaran tauhid, apabila kesadaran peran, apabila kesadaran dakwah, apabila kesadaran jihad itu bisa ditumbuhkan sesuai dengan pedoman aslinya, maka negeri ini akan sampai pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu pertanyaannya, apa peran MUI? Kita kan bicara ulama. Majelis ulama, artinya di ulama itu mayyaksha ilallah, takutnya hanya kepada Allah dan mengajak orang ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi artinya sebagai kata penutup kepada seluruh eksponen ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, tokoh-tokoh Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, MUI, Al-Wasliyah, dan sederet nama-nama ormas-ormas Islam. Mari rapatkan barisan, perkokoh keimanan, mari kita menjaga negara kita dari serangan penyatuan agama yang dibuat oleh kelompok Zionis internasional yang mereka sangat khawatir. Jihad menggelorakan pembebasan Palestina, jihad menjaga kedaulatan Indonesia, jihad untuk memerangi penyakit-penyakit masyarakat, dan kita akan menjadi masyarakat yang sehat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, selamat menjalani hidup di muka bumi sampai Allah memanggil kita, malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.